kemarin-kamarin itu sempat panas perbincangan bahwa Amerika tiba-tiba menyelenggarakan kongres. Yes. Jadi mana kongresnya tuh ofisial dari pemerintahan Amerika itu sendiri Untuk membahas tentang alien. kan jadi kenapa? Masalahnya Apa? itu banyak juga penemuan-penemuan yang disangkut pautkan dengan alien, ternyata ya buktinya emang buatan manusia juga. Contohnya kayak popsicle. Kan itu sering terjadi ya. Betul. Bahkan waktu itu kalau nggak salah pernah viral juga Di Jogja. Di Jogja, ya. Jogja. Ada crop circle. Nah itu kan ternyata Yo, minasan. Ohago gozaimasu. Mas. Ohago gozaimasu. Selamat datang di Hago Media. Kembali lagi di dua nuli Hago Media. masih sama dengan Saya Saru. capit. Saya Dapin. dan saya Alvin. Apa kabar para uji di luar sana? Sudahkah Anda bahagia nih? Pastinya sudah dong. Karena podcast kami aja Sudah ada nama. Sudah ada nama dong, aja. Betul. Jadi gimana tahun baruannya kalian? Boleh sih. Oh ini mau tahun baru ada Iya, ya? ini Ya? Udah tahu udah baru ya. udah 2025, Bro. Oh, tahun baru. Mudah-mudahan. Kebetulan aku pakai baju ini 2 minggu Ya. berarti. Pakai kita masih hidup. Betul. Sekali memang. Nah, buat kalian para akomodaci yang masih ingin mengetahui nih recap tentang kejadian-kejadian apa aja yang ada di 2024, bisa cek Bongkar Seperempat yang ini ya. Betul. Nah, kan kita tuh kemarin-kemarin sudah membahas nih tentang Dark Age ya kawan-kawan ya. Betul. Membahas juga tentang multiverse ya. Oke. Multiverse. Betul. Dan kita juga sempat membahas tentang santet nih, dunia terestrial ya. Betul. Gelo sih. Supranatural, Supranatural. Supranatural udah, terus Multiverse udah. multiverse udah, telur hitam Telur udah. hitam udah. Kurang afdol kalau kita ngebahas. Telur asin. Oh iya. Benar. Ada kan telur hitam Benar juga. sih. Iya. Hijau ada rasanya kalau gak asin. Iya. Warna hijau miskin itu ya. Betul, betul. Anjing hijau miskin yang parkir motor dalam rumah. Kurang afdol kalau kita ngebahas tentang alien gitu. Betul. Iya benar kan telur hitam. Apalagi kemarin kita sudah membahas juga Bongkar Spare Part mengenai dandan. Dan. Iya. Dan itu kan banyak membahas tentang persantetan, bukan Alien. Tapi emang ada pesantren juga ya. Ada spiritualnya. spiritual, betul. Masukan. Makanya Bapak Sahrul ini mengizinkan untuk membahas tentang alien, guys. Betul. Dari sana Dari ya. sana. Iya, dari sana. Yang dimana kalau di zaman-zaman kita itu ya, zaman orang ya waktu orang masih SMP ya. Nggak tahu nih kalau zaman kalian akomodaci ya. Mungkin kita berbeda umurnya sangat-sangat jauh. Jauh Gitu. sekali. Anda serasa generasi lama ya. Betul. Saya tuh cuma ingat nama-nama tuh seperti alien, UFO ya. UFO. Oh. Sekarang udah ganti nama bukan UFO lagi Tuh. apa ya? Jadi Preketek. bukan. Wow anjing. Perketek itu kita. Jadi apa sih lu namanya sekarang tuh? UAP. UAP ya? UAP. Apa itu UAP? Apa itu? Anda yang kalian Mobil ya? SUV. SUV. Nggak Wow. Ayo betul banget. Hah. Kalau ya. Buat kalian akomodaci yang tahu UAP itu apa? Silakan komen di bawah. Betul, komen di bawah. Dan sekarang tuh mulai banyak lagi istilah. Salah satunya adalah SCP. SCP. Oh, saya sering dengar itu di Ya kan? game-game gitu. Tuh. Bener, itu ada gamenya emang. Iya. Yang dimana SCP itu kepanjangan aslinya ya dari Secure, Contain, and Protect. Oh. Atau ngamankeun, Enggak usah. ngandungkeun, sareng ngamayungan. Nah, Bahasa Indonesia ini. Siliasi, siliaso. Mun sahur Kang Deddy mah. Bahasa Indonesia itu mengamankan, mewadahi dan melindungi. betul sekali. Berarti Jadi kayak istilahnya berarti baik dong harusnya itu. sebenarnya baik. Baik. Oh, iya. Karena mereka itu mengamankan dari manusia dari alien-alien ini ya. Betul. Cuman yang SCP itu sebenarnya apa namanya? Hal-hal yang fiksi sih. Betul. Bukan emang adanya SCP ya. ya Cuma bukan nyata ya. ya. Ini ada sebuah karangan dari adalah orang luar sana. Betul. Dia bikin SCP gitu. Isinya itu ya dia tuh Sebuah Jadi- yayasan. iya ya saat dimana sebenarnya di dunia ini tuh banyak hal yang berbau anomali. Betul. Nah, si SCP ini tuh sebuah organisasi yang mengamankan makhluk-makhluk anomali itu. Betul. Oh, Karena di situ oke, tuh oke. makhluk anomali itu tuh ada yang berbahaya. Mm-mm. Jadi ada level-levelnya gitu loh.
Ada yang berbahaya, ada yang enggak. Ya berbahaya tuh menyakiti manusia Yes, gitu yes. sampai membunuh. Ada juga yang emang dilepaskan aja. Contohnya kayak ada salah satunya Leviathan gitu. Iya iya. Leviathan. Leviathan itu pokoknya makhluk raksasa di bawah lautan gitu. Itu tuh Kaki sekram. Lanjut Pak. Benar tuh. Bangke. Kayaknya salah satu kejadian SCP ini. anomali. Ini Anomali ini. Aman Pak, aman Pak. Aman. Aman. Ada kejadian keram ya. Ini kayak katanya kata saya juga jangan bahas alien. ini gangguan ECP ini bro. Dan SCP. Saya kira suka saya turbo. Oke. Aman. Mana. Aman ya. Ya udah, kita balik lagi membahas SCP guys ya. Yang dimana asal mulanya itu kan karena ini di Amerika itu ada beberapa informasi-informasi yang dirahasiakan ya. Salah satunya adalah Area 51, Area 51. 51. Itu ya saya tahu. Yang dimana Terkenal itu. mulai ke belakangan ini Area 51 itu informasinya mulai terbuka untuk publik. Betul. Dari situlah mulai ini ada konspirasi lah tentang yayasan SCP ini segala macamnya yang menjadi sangat-sangat diperbincangkan. Itu selain SCP ini melindungi makhluk-makhluk seperti ini, dikatakan juga menciptakan ya. seperti ini gitu. Organisasi ya. Iya. Ya. Justru yang jadi pertanyaannya adalah apa sih yang mereka ciptakan? Betul. Mungkin itu bisa menyambung ke ceritanya di Dandan. Karena kan di Dandan kan ada makhluk-makhluk seperti itu tuh. Yang aneh-aneh gitu. Yes. Campuran kepiting dan lain-lain. Betul. Yang airnya susu. Iya. Iya, benar. Yang akhirnya bisa kram. Itu Beneran kram. sebenarnya saya itu SCP. Beneran kram bukan itu. Oh, gini banget ya. Orang tuh tadinya kayak oke apa enggak ya? Oke apa enggak ya? Ya kali aja. Kira itu ngapain gitu. Ternyata keren. Akhirnya ngapain nunjukin kaki? Ngapain kamera nunjukin kaki? Maka ada gebrakan-gebrakan gini kan. Gak gimmick, itu asli. Coba jelaskan. Kalian yang menonton Dandan Ternyata dia hewan laut. Keren. Apa tadi? Dandan. Dadadan mah sebenarnya alien atau hantu yang ada di Hantu, sana. ya. Itu sebenarnya bukan buatan atau apapun ya. Tapi emang mereka eksis di situ ya. Betul. Dan alien yang digambarkan di Dadadan pun sebenarnya sama seperti alien yang telah digambarkan di dunia nyata gitu. Apalagi di dunia kita bisa bilang showbiz Hollywood lah Hollywood Oke, gitu, Hollywood, atau yes. di dunia perfilman dan Perfilman lain-lain dunia, gitu. Ada perketek juga. Dunia perfilman itu ngomong. Sarannya kan gitu. Perketek. Iya, jadi aliennya tuh namanya? Memberi keselarasan atau apa? Iya berpenampilan seperti itu gitu. Seperti yang ada di film-film. Kayak dia tuh mengendarai piring terbang, terus dia menculik seorang, terus seorang itu diambil DNA-nya atau apanya untuk keperluan mereka pribadi. Cuman kalau si Dandan ini perihal pisang ini ya. Betul. Oh iya. Cuma Bukan masalah DNA, segala macam. Biji. lebih Biji emas. Sama biji pisang. Biji emas anjir. Diambil bijinya. Iya, pokoknya alien yang diambil dari Dadanan itu semuanya dari alien yang ada zaman sekarang. Emang referensinya tuh dari fenomena-fenomena Iya, yang betul. terjadi di dunia asli gitu. Contohnya gitu. kayak apa? Yang sampai dibawa sama kapal tuh. Betul itu sering terjadi di Iya, dunia betul. perfilman sih, itu diculik. Dia Bollywood bisa gitu. Bollywood. Kita Bollywood dari India itu. Kadang aing berpikir juga ya, kenapa mereka malingnya sapi? Selalu di ladang kan. Iya. Gitu sih. Karena nggak ada lagi darahnya si alien itu kan. Susu sapi. Iya, Sapi. Ujung-ujungnya susu Kalau sapi. emang Dandan ini mengambil dari referensi dunia nyata, berarti asal dari alien ini dari mana? Mereka dari planet lain. Dari planet lain berarti ya? Pokoknya jawabannya tuh ada di ujung langit. Wow. Sana dari Jawaban ada Di ujung langit. kita kesana. Ya di ujung langit sana. Jadi sebenarnya kalau yang saya lihat, kalau yang gua lihat, Nama sih Wah, anjing. kurang. kalau yang orang lihat
Jadi Awas, kenal lagi kan. Normal aja dulu ya. Normal aja. Oleh orang lihat. Jadi memang berbagai macam bentuk alien tuh. Ada yang memang yang tadi dan ada referensinya darahnya putih, bentuknya kayak kepiting. Terus ada juga yang apa? Yang matanya keluar gitu, kayak di SpongeBob gitu. Betul. Terus ada yang suka coklat, biasanya yang kotak. Itu ada ya. Coklat. Itu SpongeBob. SpongeBob itu. Puasa 7 nih, puasa 7 nih. Puasa 7 nih. Itu ada tuh yang kotak. Jadi macam-macam sebenarnya fungsi-fungsi dari penciptaan alien. Sudah bisa alien gimana? Dan alien itu. Dan memang bagaimana maksudnya? Ya itu cara Ya intinya alien yang apa tadi gue mau tanya itu? Asal Ya. Asalnya sebenarnya alien itu pasti dari teori-teori fisikawan ya awalnya dari pemikiran umat manusia sih dari awal mengenal berbagai ilmu langit atau yang bisa disebut astronomi. Dari situ muncullah teori-teori bahwa sebenarnya kita berasal dari dunia luar kah atau kita di alam semesta ini tidaklah sendirian dan lain-lain. Pasti diawali dengan si penemuan manusia itu. ada itu tiada itu ada. Nah, itu Cai. seperti itu. Apa itu cuy? Apa aja saya mah filsafat. Ya, pasti dari para ilmuwan itu gitu. Terus pada puncaknya sih semua yang diomongin ini adalah ada pada tahun 80-an di Amerika sana. Khususnya Hollywood. Yang mereka membuat film atau entertaining dengan bertemakan luar angkasa. Oh, Ya, udah. misalnya- Star Wars tahun berapa tuh? Iya, Star Wars 80-an. Segituan. Star Trek. Star Wars, Star Trek, ada. Starlight. sama Starboy kan Starboy. 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 Emang ini. Ya awalnya tahun 80-an di Hollywood menjadi sebuah tren tersendiri lah di dunia perfilmannya terutama gitu. Dan kalau nggak salah kata-kata alien itu ada di pada zaman 80-an itu gitu. Dan dari perfilman itu gitu. Makanya muncullah Alien versus Predator. Itu Alien yang versus cowboy juga ada filmnya beneran aneh banget. Aing sih kata sih. Cowboy dan alien ada anjing. Ada Kali kalau tampilkan aja ya. Klik aja tampilin. Saya yakin saya pernah nonton Alien vs Cowboy. Aneh banget. Aduh pesto. Mungkin anjir. Itu asal 1 peluru. Soalnya kan kalau secara apa yang kita tahu di luar yang dibahas oleh orang-orang ya, bahwa ya alien itu berasal dari planet luar bumi gitu ya. Berasal dari luar angkasa. Artinya kan memang semua ini tentang luar angkasa. Otomatis kan pertama kalinya manusia membahas tentang luar angkasa adalah ketika Galileo dan Galilei membahas tentang rotasi bumi dong. Betul. Iya nggak sih? Dari situ tuh udah mulai bahas rotasi bumi. Baru orang-orang di zaman itu yang awalnya membahas tentang filosofi, filsafat dan segala macam mulai bergeser membahas tentang luar angkasa, mencari tahu tentang bintang-bintang dan kawan-kawan. Dari situlah baru muncul persepsi atau cikal bakal orang-orang mengatakan bahwa apakah benar di luar angkasa sana ada makhluk yang lebih pintar atau mungkin kehidupan di luar manusia gitu. Dengan bumi mungkin. Iya. Itu kan awalnya di sana. Cuma kan yang menjadi konspirasinya adalah ditemukan barang-barang aneh tentang artefak-artefak ini loh. Ya, betul. Contohnya nih kayak yang ada di artefak batu Val Camonica di Italia. Itu tuh katanya artefaknya berumur 10.000 tahun sebelum Masehi. Yang dimana di artefak batu ini ada gambar-gambar tentang kehidupan manusia di zaman itu. Cuma yang jadi aneh adalah si gambar manusianya ada gambar yang lain yang perawakannya itu menyerupai manusia juga. Kotak-kotak tapi ya. Enggak kotak-kotak, enggak mencari koko, enggak. Koko Aldri itu kok Aceng. Enggak, bro. Itu Paul atau cowoknya tuh. Lanjut. Perawakannya itu ya
sebenarnya mirip-mirip kayak manusia. Ada kepalanya, ada tangannya, cuman proporsinya tuh nggak kayak manusia kan. Kalau manusia kan proporsinya normal ya, kepala, tangannya panjang kayak gimana, kakinya seperti apa gitu. Tapi ini tuh perawakannya beda, kayak tangannya lebih Tangan panjang, panjang, lah, ya. tinggi banget lah segala macam. Jadi kan itu aneh ya. Iya. Tapi dalamnya mah besar dong. Bisa jadi. Oh, bisa. Bisa jadi terus dilihat dulu tuh. Kayak Nick Fury pas Sama Skrulls. iya sama Aduh. Scrooge. Nggak, yang jadi aneh itu kan, itu berarti kan artefaknya lebih tua daripada Iya. kejadian awal si Galileo Galilei ini meneliti tentang rotasi bumi. Bro. Bumi, yes. Jadi aneh dong, jadi konspirasi dong. Ya. Ya, ya, Kok ya, bisa nih ada makhluk-makhluk seperti ini di zaman-zaman Ya, itu? kenapa manusia purba itu bisa menggambarkan itu ya? Nah itu memang dari dulu zaman piramid, zaman apapun manusia purba tuh jadi seperti bisa menggambarkan gimana masa depan, Yes. gimana Iya. kehidupan di luar Yes. bumi. Di situ yang menjadi pertanyaan kan. Iya. Atau mungkin ya ini kadang tuh orang punya berpikiran dia tuh masalah tentang ya misalnya ada manusia purba gitu ngegambar-gambar di tembok. Mungkin dia jiwa senimanya kurang, akhirnya gambarnya tidak proporsional. Jadi gitu kan. Belum ada pembelajaran seni, Tapi belum ada itu, ujian seni. karena itu hal yang tidak terpecahkan di masa lalu sampai sekarang, Jadinya ya itu nggak konspirasi. jadi Yes, konspirasi. yes. Contoh misalnya ada manusia purba gambar piring terbang. Kalian pernah berpikir nggak sih ketika orang lagi gambar piring terbang itu ternyata menggambarkan seorang emaknya yang melempar piring. Wow. Dia kena mental health itu. Oh my god, broken home, anjay, Ada broken plate, ngomong. Menggambarkan piring terbang ternyata sebenarnya tuh dia melempar piring sama emaknya. Gen Z banget ya. Atau enggak suami istri lagi berantem, istrinya nggak Bisa. bisa. Terus anaknya langsung merasa broken home. Iya, Tinggal sama nenek katanya gitu. stres kan, melampiaskan Iya, itu menggambar. Iya, Ini untuk mengingat kejadian mamaku melempar pisau. Betul. Proses ini akan kebuang. buku jatuh, Pak. Oh iya, Buku jatuh. SMP nih. SCP. SMP nih. Jangan lagi. Tasin aja lah. Setelah cara menentang hal gaib sekarang gue percaya SCP. Tapi sebenarnya harusnya hati-hati ngebahas alien tuh. Memang alien tuh dalam bahasa lain tuh aku, dia tuh cinta Yahudi. Jadi jangan dibahas. Ini bahaya nih konspirasinya. Nah itu ada konspirasi. Ada kelompok-kelompok Facebook biasanya buat itu ada konspirasi. Sama kayak Pikachu ya. Aku ya. Oh Yahudi Pikachu itu jadi hati-hati itu. Back to the topic gitu. Nah, ini tuh hal emang sulit dipecahkan karena Iya. emang jawabannya nggak nemu gitu. Yes, yes. Tapi itu bisa jadi seperti itu sih kalau orang berpikirnya bahwa orang-orang zaman dulu itu sama kayak orang-orang sekarang. Apa yang kalau dipikirkan itu mereka berimajinasi gitu. Betul. Kayak misalkan awalnya seseorang bisa menciptakan sebuah pesawat pun itu kan awalnya gimana ya kalau aing bisa terbang gimana Seperti kalau- burung. seperti burung. Mereka akan menggambarkan kayak gitu mungkin ya Mungkin, di iya. zaman itu gitu. Kalau yang orang pikirin itu sistemnya looping. Apa itu lu pengen? Jadi kayak kita kan udah bumi ini udah bertahun-tahun kan. Ya. Jadi kayak dari bodoh glow up, dibantai lagi, rusak dari nol lagi, terus naik lagi gitu. Oh. Jadi kayak yang mereka rasakan zaman maju-majunya itu di zaman kita. Jadi suatu saat kita akan maju tapi dileburin lagi gitu. Dari nol lagi gitu. Itu tuh kayak apa ya? Itu pernah baca di novel. Aku tuh lupa dia animenya Tensei Shitara Senda Taken atau ya Rimuru atau apa. Jadi di situ tuh diceritain ketika kemajuan atau sebuah peradaban itu terlalu maju gitu, terlalu canggih, akhirnya ada hukuman surgawi di mana di bumi hanguskan dan balik lagi dari start awal gitu. Iya. Mungkin teori-teori kehidupan pun kayak gitu di dunia ini pun kayak gitu. Tapi Karena sempat emang muncul sampai juga kejadian. konspirasi ini, Pak. Konspirasi bahwa industri 6.0 atau 5.0 tuh ada yang ngomong dulu sempat rame gosipnya bahwa itu kembali lagi ke zaman dulu, zaman Iya. purba. Purba ya. Karena kita terlalu canggih kan. Iya, Ya, iya. maksudnya kita terlalu canggih kan. Karena gitu emang ya para teoriwan itu kan selalu ngomong gitu kan. Ada selalu kejadian besar di bumi itu. Ya contohnya banjir besar yang benar-benar ngancurin bumi. Iya, iya. Akhirnya recovery lagi dari awal lagi mulai.
bangun lagi peradaban, terus mulai maju lagi, akhirnya terjadi bencana lagi, dan itu tuh selalu looping gitu. Itu bisa terjadi juga sih sebenarnya. Berarti agak mirip kayak Dark Age berarti. Iya. Tapi teoriawan tuh siapanya Haryawan ya? Wow. Pemain bola Ya, tuh, saudaranya Haryono. Haryono itu. Saya undur dulu. Tapi udah gak main kan Haryawan kan? Kenapa jadi hari Haryono tuh mesti di Persia. Dah. Itu mah Nggak jadi. kan jadi kenapa? Masalahnya itu banyak juga penemuan-penemuan yang disangkut pautkan dengan alien, ternyata ya buktinya emang buatan manusia juga. Contohnya kayak popsicle. Kan itu sering terjadi ya. Betul. Bahkan waktu itu kalau nggak salah pernah viral juga Di Jogja. Di Jogja, ya. Ada crop circle. Ya itu kan ternyata ya Aing sih lupa sih sebenarnya, tapi kayaknya emang buatan Iya, manusia iya. kan itu. Ya kan pada tahun 2011 kalau nggak salah itu Iya. terjadi di Jogja itu crop Sebelum circle. ini ya kiamat 2012. Betul. Sebelum event itu berarti. Itu ada event alien dulu ada di Indonesia. Nah, film Islam. buat kalian yang nggak tahu crop circle apa, ini nih. Nah, jadi intinya tuh kayak kata aja sih adalah kedatangan alien ya. Betul. Ditandakan dengan crop circle ya. Ya bekas landingnya Yes. UFO Iya, lah. iya. Atau di sawah itu kan. Iya. Atau yang mungkin kalian agak bingung, lihat aja ini Thor. Nah, Thor kalau datang pakai Bifrost, nah itu kan ada crop circle. Anak Gen Z itu taunya Koksika. Oh itu Yang tambel. Aduh, Iya tuh anak sekarang tuh mereka tahu Itu tadi sama itu geser di Google. Iya makanya itu anak Makanya dia tahu. Gen Z sekarang tuh harus punya Koksika. Bukan lagi Tupperware makanya bangkrut Tupperware. Itu ya isi tadi crop circle keluarnya itu tambel ya. Pasti tuh Gen Z banget. Ya tapi di 2011 itu sebenarnya banyak orang yang ada percaya ada yang enggak gitu. Ya. Terutama orang-orang yang di desa itu yang ada si crop circle itu, mereka cenderung percaya dengan adanya alien yang mendarat di kampung mereka dan akhirnya meninggalkan jejak itu. Salah satunya karena banyak orang yang saat itu ada yang melihat, enggak melihat sih, lebih ke mendengar mendengar ada mesin yang datang. Terus ada Terus- cahaya-cahaya. Betul, dan ada pakar yang telah meneliti di sana bahwa ada unsur-unsur yang agak janggal kalau ada berada di sana kayak zat kimia dan Ya, lain-lain, mungkin ada sulfur, iya, elektromagnetik dan lain-lain. Terus ada yang bilang ini terlalu terlalu bersih, si tanamannya tidak terjadi kerusakan apa-apa kalau itu Ciptakan oleh dibuat manusia. oleh manusia. Hmm. Ada yang seperti itu. Terus ada beberapa orang yang punya ladang pun mereka berpikir bahwa sebelum malam kemarin itu sama sekali tidak ada hal yang mencurigakan yang dilakukan oleh manusia. Memang saat itu ada terdengar suara aneh yang datang dan paginya langsung ada jejak yang seperti itu. Ya. Gitu. Jadi ketika pemerintah mengatakan bahwa itu hoax, justru kebalikannya dengan para warga di sana yang menganggap bahwa itu tuh nyata. Dan sampai sekarang kalau nggak salah si desanya itu berubah jadi namanya desa alien gitu. Wow. Kalau nggak salah ya. Tapi kalau salah boleh koreksi aja. Tapi itu awalnya berarti para warga di sana mendengar ada sesuatu Iya, yang datang. iya. Ada suara Ada besi sesuatu yang gitu. datang. Itu Suara laporan besi. warga. Nggak, soalnya ini orang kayak mendengar suara sesuatu ini. Apa? Iklannya. Oh, iklan. Iklan dulu ya. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします Kita kembali lagi. Aja kembali lagi. Setelah mendengar suara-suara iklan. Iklan tadi ya. Tapi untuk kalian UMKM yang mau beriklan di sini ya dong, masa enggak? Biar kita ada iklan beneran. Kita open UMKM memang kita bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Iya. Ini makanan. Ya, apapun coba. Iya, kebetulan Leo didukung sama perusahaan SCP ya. Jadi makanya kalau bahas ini. Tuh, para ini silakan kalau mau beriklan. Karena kebetulan memang alien itu udah pernah datang ke bumi. Ada serius. Kejadian itu ada di Manhattan, New York. Alien Manhattan ya. Iya, Betul. Alien Manhattan tuh yang bentuknya kayak kayu bukan sih? Groot itu Groot. Bukan. bukan. Itu yang mana ya? Yang mahal tuh yang ini kan apa dulu? Jadi ini kasus ini tuh alien orang yang diculik oleh alien di Manhattan tuh salah satu kasus yang paling besar tentang alien.
Jadi ada seorang eh, apa ibu-ibu ya? Ibu-ibu, Kalau bisa. oke. Ya anggaplah itu Ya, ibu-ibu. wanita lah, wanita Yes, ya. yes, yes. Wanita Ibu-ibu, bernama ibu-ibu gimana? Ya udah, ibu-ibu itu ada wanita. Ibu-ibu yang dia diculik oleh alien pada tahun 1989 kalau nggak Oke. salah, di Manhattan, New York ya. Dia bercerita bahwa pada saat itu ada namanya Linda apa Saudara. Linda Winda. Linda apalah pokoknya lupa orang Linda dia Darat. Linda. Sorry. Jadi si Linta Winda datar. Kan? Kurang di Wincun nih jelema. Itu riwayat. Pokoknya si Linda apalah gitu ya, dia blasteran Italia gitu. Pernah diculik, mengaku pernah diculik oleh alien. Dan yang jadi kasus ini besar adalah banyak kejadian aneh di situ. Kayak saksi matanya banyak banget gitu. Apa yang diceritakan Linda sampai membuat dia merasa Tertekan. trauma. Ya, trauma. Jadi kata si Linda itu pada suatu malam di tahun 89 itu dia lagi tidur sekitar jam 3 pagi, lagi tidur terus tiba-tiba ada cahaya yang masuk ke rumahnya. Oke. Ada cahaya yang masuk ke rumahnya, lalu dia tuh merasakan ada yang datang. Oh. Ada yang datang dan dia tuh bangun, curiga dong, takutnya ada maling atau Iya. apalah, ada orang jahat. Takutnya ada maling atau orang jahat, dia bangun dan mencoba cari tahu lah, dengan rasa takut dan penasaran dia cari tahu, dan tiba-tiba ada suatu makhluk, digambarinya kepalanya besar dan bentuknya aneh lah, bentuknya bukan manusia. Dia pun dipukul oleh suatu benda dan pingsan. Lalu dia merasakan dia seperti dibawa melayang gitu, melayang keluar menembus tembok katanya, Wow. dan dia sampai ke atas, dibawa ke atas dan dimasukkan ke ruangan seperti kapal gitu. Terus di dalam kapal itu dia diletakkan di sebuah meja dan di situ dia dilakukan operasi gitu. Wow. Ya, dia dilakukan operasi gitu, terus dia dengan cara dimasukkan kayak selang gitu di hidungnya, di dalam hidungnya gitu. Oke. Dan itu, dan udah gitu si Linda ini tidak sadarkan diri. Terus keesokan harinya dia pun kebangun di tengah hutan kalau nggak salah, di tengah hutan, dan melihat dan hidungnya tuh berdarah semua. Wow. Itu yang dia ceritain. Ngeri sih. Itu yang dia ceritain. Nah, lalu ada seorang ufolog. Ufolog. Dia ini pemburu UFO kan. Pemburu UFO ya, dia kayak apa ya, detektif UFO lah bisa Kayak dibilang. ini apa yang Apa? aduh di TV Apa? history itu yang Ciki apa? tahu nggak? Oh iya benar, apa? Apa itu kan? Iya itu. Dia ufolog Iya, juga ya. ufolog. Itu meme. Ada di meme yang Ini nih gitu, National Geographic. ya. Mau apa yang rambutnya? Betul. Oh, UFO loh gitu. Iya, Iya, banyak di meme pasti. Oke. Anda tahu. pakar UFO. Dia pakar UFO. Bisa dibilang gitu. Oke. Iya, yang gitu. Pakar UFO namanya yang lupa ya. Dicantumin dong. Yang gimana orangnya? Ya, Iya, pokoknya nanti dicantumin. Gampang. terus ada ya pakar UFO namanya yang lupa ya siapa. Pokoknya dia tuh yang membantu Linda untuk mengungkapkan ini dan mencari tahu bahwa apa yang dialami itu benar atau enggak. Dan si ufolog ini berhasil mendapatkan beberapa orang saksi. Oke. Salah satunya adalah saksi satu, dia tuh baru pulang kalau nggak salah dari luar kota New York, dan saat itu memang keadaan lampu di kota itu gelap. Ya. Terjadi pemadaman lampu. Oh, berarti ini menjadi salah satu saksi juga jadi. Iya betul. Wih, keren juga nih. Jadi kota itu tiba-tiba mati lampu. Terus di atas sebuah gedung apartemen itu ada awan berkilap seperti awan petir. Terus yang di sana apa ya? Kayak UFO, kayak dia nyintar. Yang di film-film lah ya. Iya. Ada film-film.
Terus ada orang dia tuh melihat ada perempuan yang naik ke atas Anjay. melayang gitu masuk ke si awan itu, dia tuh tidak takut, tidak penasaran, tidak apa karena dia bilang ini kota New York, pasti Yes. ada yang syuting di sini atau Yes. ada yang buat film di sini. Katanya gitu. Untuk tahun Dikira- segitu sih itu sangat mahal ya. Betul. Dikiranya gitu. Betul. Dikiranya bikin film. Ya ini Sih, kota New York katanya gitu. Jadi dia tidak merasa curiga. Namun ketika ada berita tentang Linda yang diculik UFO ini dan ternyata apartemennya ada di sana, dia di situ langsung wah kayaknya ini beneran nih gitu. Lu ada saksi mata lagi. Dia tuh kalau nggak salah sebelahnya apartemen, rumahnya tuh sebelahnya apartemen, sama melihat sebuah piring terbang yang mendekat katanya dan melihat si Linda yang naik ke atas katanya. Wow. Gitu. Jadi pokoknya dalam saksi matanya itu sangat banyak, hampir 32 orang atau 30 orang gitu. Wow. Benar Satu sangat. kampung berarti ya. Iya, satu Iya, RT iya, gitu. satu komplek itu apa ya disebutnya kalau di ini? Ya, anggap itu RT. kompleks satu. Iya, komplek ya. RW lah. Ya, Iya, itu iya. penggambaran mudahnya RW lah. Iya, RW. tahun-tahun. Distrik. Baru dak lah. Distrik. Distrik. Pokoknya banyak banget lah saksi matanya. Lalu kan itu kan bisa dibuktikan dengan selinanya. Maksudnya dia kan katanya pernah dioperasi di dalam piring terbang itu dan dilihat ada bisa dioperasi bisa dibuktikan. Nah, dia pun melakukan itu dan hasilnya adalah ada sedikit bekas operasi di dalam hidungnya dan di dalam hidungnya tuh ada sedikit kayak yang diambil gitu kalau nggak salah. Coak. Iya kayak coak gitu, kecil. Dan itu tuh menjadi bukti yang Oh, jadi lebih konkret lagi. si ufolog itu benar-benar yakin bahwa si Linda ini diculik alien. Wow. Karena banyak di Amerika itu yang ngakunya diculik alien dan ceritanya tuh sama. Mereka pasti diculik terus bangun-bangun mereka berdarah hidungnya gitu. Apa yang mereka cari ya? I don't know. Sampel Bisa jadi. rambut Bisa juga jadi, bisa bisa jadi. nggak Iya, usah. bisa jadi. Juga kalau misalnya emang alien itu ada ya, Atau jahit. mereka tuh mencuri manusia gitu, bukan menculik manusia, terus dia teliti. Padahal mereka lebih canggih gitu sih Iya. daripada manusia. I don't know. Rumput tetangga itu lebih hijau. Oh, iya. Iya, mungkin Oh. mereka menganggap kita tuh Ini canggih nih orang. iri banget jadi orang. Sebenarnya sebuah cerita Linda ini bisa dinonton di Netflix ya. Ada ini Oh, ya, ada ada. Oh, ada dokumenternya apa ya? Penculikan Manhattan apa gitu. Pokoknya itu. Dan orang tuh dapat apa ya? Film Netflix ini dari salah satu podcast Anjur. Dan ini menurut aing teorinya menarik nih. Kan mana tanya itu untuk apa kan? Kata di podcast Anjur itu mereka berasumsi bahwa ini tuh emang buat mereka untuk menjadikan kita menyusup di antara kita ini. Wow. Jadi Kamuflase. iya. Secret Jadi invasion lah. jadi mereka tuh menculik satu-satu orang, diteliti dengan mencolok hidungnya. Mereka itu kayak apa? COVID-19. Wow. Menarik, hell? menarik. What the hell? Menarik. Dan Semua tujuannya orang agar dicolok. Iya untuk berkamuflase Oh. katanya gitu. Fuck, man. Untuk bisa hidup di antara kita gitu. Menarik. Kata mereka begitu. Itu asumsi sih Oke, teori oke. mereka. Itu kaget beneran sih. Menurut aing menarik sih itu. berkamuflase Teorinya jadi menarik. orang-orang kita ya. Iya. Itu saya kamuflase. Udah robotnya. Kan kita langsung Tadi soalnya bibop. saya racunin tadi Iya, di sini. langsung bibu. Keram tadi keram. Oh iya. Itu ternyata ada. Takut sih, takut keram lagi. Itu menarik sih. Menarik. Tapi sebenarnya di sisi alien tuh ada hal yang lebih menarik lagi, lizardman, kalian tahu? Lizard. Oh, betul. Tahu. Apa reptil? Iya, Iya, di sana. Yang gadang-gadang salah satunya adalah Iya. Mark Zuckerberg. Iya, betul ya. Lizardman. Dia tuh selalu melet-melet ya. Yes. Itu kan konsepnya sama persis itu. Kalau bisa emang mereka untuk menyusup ya lizardman juga. Mereka berkamuflase sebagai manusia gitu kan. Dan bergaul sama kita. Dan Iya. itu tuh ya ini nggak tahu ya, banyak konspirasi ya di luar sana ya. Tapi yang aing anehin tuh selalu
kenapa itu tuh selalu terjadi di Amerika? Betul. Kenapa? Betul. Ah. Yang aneh sebenarnya itu sih. Kenapa di sini nggak ada ya, lebih jarang ya? Enggak, karena gini, kalau kalian ngeh kan dari film Dan. Oke. Di situ kan ada dua kubu, ada dua hal yang diperdebatkan di Dan, ya kan? Iya. Permasalahan tentang goib, Betul. setan, hantu, iblis, ya kan? Oke. Ya. Dengan permasalahan alien-alien ini. Iya nggak sih? Oke. Ah. Dan itu tuh merepresentasikan dunia ini sekarang. Sisi sebelah kanan, Asia ke bawah. Betul. Kita itu orang-orang yang Percaya dengan tahayul. ada pembahasan konten yang membawa-bawa tentang gaib aneh-aneh segini-gini gitu kan. Pasti naik di Asia Tenggara sini. Ya Asia lah, daerah-daerah Kalau kanan. di Amerika Dan Barat, Amerika sebelah kiri sana Barat itu Eropa, lebih kan? banyak pembahasan tentang alien-alien ini, Alien. SCP karena ini. lebih naik dibandingkan Masalah horor. horor. Oh, berarti Apalagi kan sampai bikin horor aja di luar sana di Hollywood itu kan dibikin seperti SCP. oh iya benar. Iya kan? Horornya tuh nggak kayak kita ngegoib banget. Ah, Kecuali iya. Insidious lah ya. Insidious Iya. kan masih gitulah, masih action gitu. Ya, kalau di luar kan rata-rata film horornya tuh lebih ke alien atau Betul. apa Iya. atau Betul. iya monster. Bahkan Kalau kalau gitu. kalian tahu ya, kemarin-kemarin itu sempat panas perbincangan bahwa Amerika tiba-tiba menyelenggarakan kongres. Jadi mana kongresnya tuh ofisial dari pemerintahan Amerika itu sendiri Untuk membahas tentang alien. Ini perkara apa? Ada ya contohnya UFO. Iya, ada salah satu yang menyatakan bahwa dia ini mantan pekerja di Area 51, Iya. Area 51. Itu tuh diperdebatkan di kongres, bro. Iya. Ofisial dari negara. resmi. Resmi. Kalian bayangkan rapat kabinet Ah, DPR pada RI pada tidur nggak? Enggak. membahas tentang santet dari Irwandi. Itu kan keren loh kalau begitu. Tiba-tiba DPR gitu membahas tentang Amerika. Membahas tentang santet gitu. tentang santai, tentang Pasti. goib, setan, pocong. Pasti kan gitu. sangat-sangat viral loh. Dan itu terjadi di Amerika. Iya. Artinya kan kalau misalkan dibilang lah bahwa ya Area 51 itu palsu segala macam, itu hanya konspirasi saja. Ngapain bikin kongres, bro? Iya. Nah itu. Serius itu gitu. Searjen itu juga Searjen berarti. Tapi yang Bang, perwakilan rakyat. Aing sih nggak tahu ya itu pengalihan isu Bisa, masalah politik atau Bisa gimana. jadi. Karena emang ya itu contohnya yang dekat-dekatin aja pergantian nama UFO jadi UAP. UAP itu tuh bener-bener di Kayak di setting ya. APU Bukan. bukan UAP. APU, APU, Apa ya, APU kan? APU, UAP. UAP. Oh, UAP kan? Oke, UA. lanjut. UAP. Wap. pokoknya Uap. Uap. Ya, lanjut. ya pokoknya mereka tuh mengubah nama itu pun bener-bener secara serius sih. Pokoknya dari Identifying. identify Lain sampai objek. ke apa gitu. Hmm. Jadinya apa gitu. Anasar. Anasar. Nasur. Anasar bola. Pokoknya dia dari tidak Terdefinisi. terdefinisi. Jadi Oh. sebenarnya secara apa ya? Secara tidak langsung itu hal yang telah terdefinisi, Misi. tapi Nggak tahu itu apa. Yes, gitu. yes. Mereka tuh sampai membahas itu tuh secara serius. Gitu. Iya iya. Kalau masalah ya, Aing tuh sempet nonton di Detektif Aldo. Kalau masalah nama pergantian UFO dan UAP. jadi UAP itu, gara-gara emang UFO ini udah mengarah bukan lagi ke sains lagi. Maksudnya udah ke ranah Hollywood. Yes, siapa yes. Oh, yang ya udah bukan scientific ya. hal itu ya. lebih banyak dibicarakan di soal entertain. apa ya, entertain, sesuatu yang hal yang di luar sci-fi gitu. Nah, sedangkan UAP ini apa ya, nama resminya Lebih lah. resmi lagi. Oke. Yang kayak gitu sih. Kalau UAP. Dan juga sebenarnya masalah UFO ini tuh udah dari perang dunia kedua tuh Udah muncul. udah tren juga sebenarnya. Yang mana ya ada beberapa teori di mana dulu zamannya Nazi gitu. Itu tuh salah satu proyeknya dari mereka, si alat-alat tempur kan. Kalau Nazi kan Iya, iya. tahu kan alat-alat tempur Ya, gitu. jelas. Mereka tuh lebih ngaco lagi tuh dibandingkan Amerika dan sebagainya. Dan emang mutakhir gitu. Senjata-senjata mereka mutakhir. Dan salah satunya luar biasa memang. uji cobanya adalah yaitu
si UFO itu. Banyak kalau misalnya main Metaslug itu ada jokes di mana Metaslug. ada Hitler naik UFO itu. Iya. Benar. Oh iya. Itu jokesnya itu. Oh iya ya. Iya. Bro, si raja itunya. Ya itu di situ. Iya, Dan juga ada pokoknya itu pernah lihat ada beberapa video zaman Perang Dunia Kedua juga. Pokoknya ada sebuah tentara mencoba uji coba alat, dia tuh pakai tahu ini rover bukan rover apa? Apa? Yang bukan sepeda tapi tahu kan yang di kaki itu buat jalan? Hoverboard. Oh iya, oke. Ada satu Otomatis video gitu. di mana ada hoverboard tapi melayang gitu. Oke. Anjay. Itu tuh di zaman Perang Dunia Kedua. Wow. Iya, pernah ada lah di TikTok, coba cari deh. Kalau buat kalian nih Hakomodachi, kalau tahu videonya boleh lah dikirim linknya ya. Itu ada, dan itu tuh disebutnya ya salah satu teknologi yang hilang di Perang Dunia Kedua. Karena emang kalau misalnya kita lihat lagi itu Perang Dunia 2 itu kalau misalnya tidak terjadi, itu tidak akan ada teknologi canggih zaman sekarang. Betul. Itu tuh terjadi dan tercipta gara-gara ada Perang Dunia Kedua. Yes. Jadi banyak hal yang Berarti kebutuhan militer dong. iya, emang awal-awalnya alat telekomunikasi sebenarnya. Iya, Alat telekomunikasi aja kan karena gara-gara militer. militer kan. Akhirnya dipercanggih lagi Ya, dan diper-upgrade. akhirnya disebarluaskan untuk masyarakat gitu kan. Gitu. Banyak jeblosan-jeblosan Yes. hasil dari Perang Dunia Perang Kedua. dunia ya. Iya. Tapi emang gila sih. Orang tuh yang menurut orang paling gila saat itu tuh yang dimana mereka tuh membuat proyek manusia gak tidur. Apa yang terjadi ketika manusia gak tidur? Iya, itu Wah, itu gila. itu benar-benar human apa namanya? Iya, apa ya? Bener-bener dia tuh ya udah dipaksa untuk selalu bangun gitu. Gimana rasanya kayak wah anjir itu. Pada akhirnya mereka mati karena ada stres kan. Footage-nya tuh kayak ih anjir. Gak masuk akal. Ya sekarang itu kalau misalnya kita lihat, kita telah lagi gitu ya, alat-alat canggih kita yang sekarang tuh contohnya wifi aja, itu kan hal-hal yang kalau misalnya orang bisa ngomongin hal gaib, internet tuh hal yang lebih gaib lagi sebenarnya. Ya sekarang gimana caranya kita bisa teleponan dari jarak jauh. Ya walaupun emang secara sains itu ada rumusan ya, masalah penggunaan dari elektromagnetik dan segala macam. Akhirnya terjadilah sinyal segala macam ya. Tapi kalau misalkan kita di posisi orang yang benar-benar tidak punya referensi untuk menciptakan alat itu gitu kan, gimana cara mereka berpikir untuk bisa sampai ke sana gitu? Pasti ada sebuah sampel atau contoh gitu. Kenapa bisa nemuin sinyal, kenapa bisa ya kayak gini, kita bisa video call gitu dari kabel. Ya kan kalau misalnya kita ngomongin teorinya ya mereka tuh menemukan alat-alat canggih dari alien-alien itu. Betul. Akhirnya dimodifikasi lagi oleh para ilmuwan di bumi ini. Karena kan bagi kita yang berada di zaman ini ya itu masih ada penjelasannya gitu. Iya. Tapi ketika hal-hal seperti itu dilihat oleh anggaplah yang paling dekat orang tua kita gitu ya. Yang mungkin seperti orang tua saya gitu kan. Di zaman yang sangat-sangat mundur sekali kan dibandingkan kita gitu. Bahkan di rumah aja bapak Aing nggak pernah main internet. Pasti kan kalau saya melihat teknologi yang seperti ini ya seperti barang-barang yang aneh bagi dia gitu ya. Iya kan seperti itu kan. Betul. Apalagi kalau misalkan yang tadi mana sebut juga bahwa apa hoverboard ya. Itu kan sesuatu yang mungkin dikonspirasikan adalah teknologi yang hilang di zaman Perang Dunia 2 ya. Ada juga nih orang pernah menemukan satu artikel itu mengenai artefak juga yang ada di kota Tushpa. Itu berumur 3.000 tahun yang lalu, bukan sebelum Masehi ya. 3.000 tahun yang lalu, berarti 1.000 tahun sebelum Masehi. Ya kan? Iya. Nah, itu tuh artefaknya hampir mirip seperti yang sebelumnya, tapi ini lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi kalau kita iklan dulu gak sih? Biar kita bisa menjelaskan ya. Oke, kita iklan dulu. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします
Kita kembali lagi. Oh. Jadi kalau untuk bisa menjelaskan itu kan kita udah iklan dulu ya. Kita minum dulu tadi, Bro. Iya. Kita kan ngantuk ya. Supaya saya bisa menjelaskan tentang artefak di Tuspa aja. Jadi Tuspa ini sebenarnya kota ya. Yang dimana nama sekarang ya, nama di zaman sekarang itu udah berubah jadi Toprakkel. Oke. Jadi ada artefak yang ditemukan di sana, di mana artefaknya itu ini kalau orang sih pertama kali ngelihat agak aneh ya, karena di zaman itu, di zaman 1000 tahun sebelum Masehi atau 3000 tahun yang lalu, ditemukan sebuah artefak berbentuk pesawat ulang-alik astronot beserta dengan astronot di dalamnya. Digambar, Bro. Yang melihat kayak Artefak, Bro. Oke. Yang literally gambarnya tuh bukan gambar abstrak atau gak jelas gitu, tapi literally jelas, Bro. Iya. Jelas menggambarkan ya udah pesawat seperti ini, dalamnya ada orang. Oke. Kan aneh, Bro. Zaman dulu tuh Ada dua 2000 itu ya. kemungkinan. Apakah pertama memang teknologi di zaman itu sangat-sangat maju dan mungkin seperti teorinya Mas Taf, Iya. zaman yang maju itu akhirnya musnah karena ya mungkin keserakahan manusia dan segala macam. Akhirnya kita kembali lagi dari awal. Atau yang kedua, sebenarnya memang ada yang namanya time travel. Oke. Seperti filmnya ini Interstellar. Interstellar. Masuk ke 4 dimensi. Betul, dia masuk ke black Dimensi hole, keempat. masuk ke dimensi keempat, pas keluar lagi udah di zaman yang berbeda. Iya. Itu tuh astronot yang nggak tahu zaman kapan tiba-tiba nyampe ke sana. Berarti kalaupun konspirasi tentang time machine itu ada, Mm-mm. berarti konspirasi selama ini tentang ilmuwan yang mencari tahu tentang time machine yang ada di relativitas tuh bisa jadi itu semua kebohongan semata. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Anjay. Itu kan agak aneh, Bro, artefak. Iya. Karena tapi kan, susah sih kalau Apa? teorinya apa time travel. yes. Kan time travel Terlalu- itu nggak bisa ke masa lalu, hanya bisa ke masa Terlalu depan. Kalau pun bisa katanya. Heeh. Secara teori relativitas waktu ya. Cuman bisa apa namanya? Berjalan lurus. membengkokkan Iya. waktu doang. Yes. Yang artinya ya mempersempit waktu kan. Iya, berjalan lurus kan Iya. jadinya, nggak bisa ke belakang ya. Padahal kalau berjalan ke belakang mundur. Wah, Michael Jackson. Teng 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 teng. Michael Jackson. Sebenarnya gini, kalau di slam dunk ya. Michael Jordan. Dia lanjut. Kalau misalkan coba orang berpikir secara logika gitu ya. Alright. Ya itu yang pernah tadi disebut juga ya. Teknologi manusia sekarang itu bisa jadi juga dari referensinya dari masa lalu juga gitu kan. Entah mungkin blueprint pesawat ulang-alik yang sekarang ada itu adalah hasil dari referensinya dari situ gitu, artefak itu. Karena ya bisa mungkin ya kita kan nggak pernah tahu ya kapasitas otak tahun-tahun itu tuh kayak gimana gitu. Yes. Apakah di tahun itu tuh ada jenius yang bisa jadi punya orang-orang berpikiran jenius seperti zaman itu, tapi karena secara material mereka belum mampu, akhirnya hanya terpikirkan sebuah teori dan blueprintnya doang. Ketika zaman sudah berlarut panjang gitu kan, teknologi semakin canggih, material sudah mumpuni, terinspirasilah para ilmuwan itu dari si artefak ini gitu kan. Akhirnya ini mungkin bisa jadi untuk menebus ya. Menebus dosa. Menebus dosa. Ya kan langit ketujuh. kalau misalkan kita mau ngomongin aerodinamis gitu kan. Oke. Bentukannya kan harus sebelum itu. Iya. Akhirnya karena ada gambar itu terinfluen akhirnya ini hal yang menarik nih kayaknya Yes. bisa diterapkan untuk menembus lagi nih, menembus atmosfer Atmosfer. ya gitulah. Ini faktor jam malam ya. Ya coba lah Jam 8 ini jam 8. Tapi ada juga konspirasi gini Pak. Jadi rencana alien itu ada dua ini. Rencana alien Pertama itu. mencari koko, Kedua. mencari biji emas. Oh iya benar sama-sama. sama ini cocobot.
Cocok banget, cocok. Sama mengambil ini cakra manusia. Apa itu? Abu lah kok, kamu kayak belajar. Oh, ini tidak beneran. Apa itu? Papa Gopal. Papa Gopal. Apa Zola? Bukan gitulah, anak muda. Gopal ya, Gopal. Benar, entah pernah lari. Jadi memang si alien itu, aduh saya jadi bingung. Bangke. Ada dua. Dua. Enggak. Jadi gini, jangan-jangan memang di antara semua konspirasi tentang alien, anjir saya jadi lupa. Di antara semua konspirasi alien, kenapa alien itu tidak pernah menampakkan dirinya? Jangan-jangan ada teori saya mengenai dan itu bisa jadi nyambung dengan real life. Karena alasan alien di dan tidak terjun semuanya untuk mencari biji emas adalah ketakutan mereka karena makhluk goib di dalam Makhluk astral ya. Oh gitu. Iya. Oh, mereka nonton ya. Oh gitu. Gila gitu. Kayak gitu dan Lucu juga nih aliennya. jangan-jangan memang di dunia nyata pun kayak gitu. Kenapa kehadiran alien itu tidak langsung masif ke bumi? Takut disantet. Takut disantet dan memang beradu apa sih? Beradu perep anjing. Perep goblok. Elo aing anjing. Pokoknya adu ilmu. Adu kanuraga, adu ilmu. Adu ilmunya tuh takut mereka masih kalah secara keilmuannya dengan makhluk-makhluk goib. Atau bahkan kalaupun alien itu nggak ada, saya bisa melihat bahwa memang alien itu berada di relativitas yang berbeda. Dimensi yang berbeda. Bisa jadi mereka berada di dimensi yang sama dengan dengan makhluk goib. Karena alien dan gitu ya kalau saya. Ya nggak bisa dilihat oleh sembarang orang. Iya, mereka Hanya bekerja orang sama. indigo lah. Iya gitu. Tapi saya melihat mimik-mimiknya Mas Taf sepertinya dia mempunyai pendapat. Apa yang mau Nggak tahu. Mas-mas. Kayak kata saya itu sebenarnya ada cuman anjing tunduh. Tapi harus ada tadi muka-muka. Sok meh tertunduh lah. Itu orang jadi kepikiran kan bahwa kayak menurut orang tuh kenapa alien itu datang ke kita gitu, ke manusia gitu, pengen apa sih, pengen tahu lah gitu kan, dicuri kita tuh. Itu tuh orang tuh jadi inget cerita selama waktu orang mondok ya. Jadi ada cerita di mana ada dua malaikat, dia itu pengen jadi manusia yang secara nggak langsung kan kayak kasta dia tuh lebih tinggi daripada manusia gitu loh. Ya kita tahu lah mereka bersayap atau bercahaya dan lain-lain gitu kan, sama hal dengan alien gitu yang kastanya tuh secara tampilan mungkin atau secara otak lebih tinggi dari kita gitu, tapi kenapa mereka pengen gitu merasakan seperti kita gitu. Atau apa gitu, apa sih yang pengen, atau mungkin memang kita tuh sebagai manusia makhluk sosial, mereka ingin merasakan hal seperti itu, atau hal-hal duniawi yang namanya makan, minum, olahraga, punya peliharaan gitu kan. Itu sih yang udah pikiran. Karena di film Dandanan juga jangan lupa ada hal yang alien itu pengen dari manusia, yaitu dia tuh terlalu canggih. Sampai kan kalau di Dandanan kan alat reproduksinya tajam gitu kan, kayak duri Bercabang lagi. bercabang gitu kan. Makanya kenapa Seket. gue tuh pengen kayak lu, karena gue udah terlalu canggih, pengen rasain gimana sih caranya manual. Mungkin kalau mereka kan tinggal rar kan, Metik. Iya, rokok daging, punya rokok daging. gitu kan. Makanya kayak Pengen ngerasakan mungkin sampurna. cocokologi orang sih gitu ya. Jadi ya pengen merasakan aja gitu. Alasannya benar. kita nggak tahu kan, kita kan sebagai bahan percobaannya gitu. Oh, iya. Ini mata mereka kayaknya asik gitu menjadi makhluk Manusia, sosial gitu sih. Nongkrong. Ngebahas One Piece gitu. Iya. Itu masuk akal sih. Mungkin ya. Alien-alien di luar sana tuh ya bener kata Bapak Tupail ya. Yang nggak boleh dia ngerokok gitu. Wow, bawa topel ya. Memang bawa topel kan nggak boleh dia ngerokok. Masa Ini nih kalau misalkan bapaknya ngerokok dia. Kalau bapaknya nonton ini, marah. Marah nih. Oh itu pas sekarang ngerokok. Emang nggak ngerokok dia? Oh enggak ya? Iya. Oh itu nih kan. Ya lagi. Nah, Kalau infrared. mungkin ya alien itu kan ya bukan alien ya, manusia itu kan ya tadi yang disebut ya, manusia yang bersosialisasi gitu, orang-orang tuh ya. Mungkin itu tidak dirasakan oleh para alien-alien ini. Kita berinteraksi, ngobrol, dari bersosial itu tuh kita gak cuman sekedar berkomunikasi doang, tapi ada
rasa yang secara intim gitu. Wow. Anjay. Dapat feel-nya gitu Intimate. ketika berkomunikasi dengan orang-orang nih. Mungkin para alien-alien di luar sana itu tidak merasakan hal itu. Oke. Makanya tidak merasakan harmonisnya bersosialisasi gitu. Anjay. Karena mereka ngomong aja perketek-perketek. Kembali lagi ke Kan kalau misalnya kita melihat gambaran alien-alien juga kan, yang alien kepala gede itu rata dia bro. Oh iya betul. Iya benar. Betul. Tidak ada pegangan. Iya. Oke. Tidak ada pegangan. Goblok. Ya itu makanya mereka tuh pengen merasakan harmonisasinya, Yes, yes, bersosialisasi yes, gitu. Berarti mungkin di dunia alien tuh kaku semua gitu atau gimana? Ya, bisa jadi karena perketek-perketek. Oh, protek. Ya. Itu udah bener-bener dari mana itu? Di filmnya ini God Was Me. God was me crazy. Orang Afrika anjing. Kamu di mana? Itu bikin Apa Batam aja. Batam. Selamat pagi. Tapi kan gini ya, maksudnya semua yang tadi kita bicarakan itu kan adalah konspirasi ya kan, Betul. fiksi ya, bisa dibilang adalah imajinasi orang-orang semua gitu, termasuk imajinasi Yeah. kita juga gitu. Yang jadi orang pertanyakan adalah bisa nggak sih sebenarnya si alien ini ada di dunia nyata mudah, tapi itu senyuman yang ku suka. Bisa nggak sih di dunia nyata tuh ada gitu? Sepertinya Masa dewasa ya. sama. Tuh. Bisa nggak sih di dunia nyata tuh ada gitu bro? Alien itu ada gak sih di nyata tuh? Bisa nggak bro? Tiba nyanyi. Agak sulit ya. Sulit ya memang. Maksudnya menerima jokes paling sulit. Iya, jokesnya sulit sekali ya, jokes. Itu apa itu? Enggak Ngebom sekali itu jokes. intinya gini ya. Intinya gini, ya kita tahu sendiri lah ya, di dunia itu isinya ya cuman adanya manusia, tumbuhan dan hewan gitu. Oke. Kayaknya untuk menerima hal itu yang dari luar angkasa sana tuh ya mungkin ada kemungkinan ada, cuman sulit untuk menerima itu juga sih sebenarnya. Kayaknya emang hal itu tuh hal yang dibuat-buat oleh manusia juga. Ya contohnya kayak yang tadi kita bahas dari awal, SCP. Yes. ya Dan juga misalnya kayak apa ya? Kalau kalian tahu tuh penulisnya dongeng Tangkuban Perahu kayak gitu, itu kayak orang mabuk kan dia makan kecubung, dia lihat Ya mungkin di zaman itu ya dia tuh sedang bukit kayak perahu, Iya. terus dia Buatlah. menulis hal itu gitu, Iya. menjadikan sebuah cerita, ini jadi Iya, cerita iya. rakyat gitu kan. bisa jadi kan. Tapi dari itu terkenal. hal yang bisa diterima oleh masyarakat umum kan, jadi ya Sangkuriang. iya. Ya, sang Koreang iya. Oh iya. bisa jadi loh. Nah, bisa jadi kan kayak gitu. Akhirnya ya sama kasusnya Pak alien itu. Ada orang mabok gitu, makan kecubung, dia berhayal terus Loncat dari tahu nggak yang loncat ke atap rumah. Oh itu sih ini aja si Jajak si Gundul. Jaksi Gundul anjir. Harry Gundul. Harry Gundul makan kecubung kayak gitu. Loncat anjing dari Nah kayak gitu. Akhirnya ceritanya booming dan diterima sama masyarakat dan akhirnya di folklore gitu. legenda. Jadi legenda. Iya. Karena kan ada ini Pit, ada teorinya bahwa ketika Maneh melihat sebuah visual yang mirip, anggaplah seperti ada dua titik di atas ini, Iya. tiba-tiba di bawahnya ada anggaplah cekungan, kan seperti mata-mata mulut. Iya benar. Maneh akan memvisualkan itu sebagai wajah gitu kan. Betul. Jadi bisa aja ketika orang-orang ini menemukan artefak, mereka lihat-lihat, loh kok mirip seperti pesawat ulang-aling. Iya. Karena diteorikan bahwa Betul. di zaman itu tuh ada teknologi yang nyampe ke pesawat ulang-alik loh. Sampai ke teori yang tadi juga bahwa bisa jadi astronot itu pindah ke masa lalu gitu Betul. kan. Kayak Ya. gitu anjir. Secara kenyataannya pun kita kan masih belum tahu, itu kan sebuah hal misteri dunia ya. Yes. Ya betul. Ya yang tadi Aing bilang mungkin ketika yang tadi artefak yang kayak tangannya panjang, Ah. kayak alien lah bentuknya, bukan manusia banget lah. Ah. Ya mungkin zaman itu tidak orang yang ngegambar itu tuh nggak punya sense untuk melukis gitu kan. Tuh. Ada anjing kepanjangan
kecodet gitu kan bisa jadi gitu. Aduh, gak ada penghapus. Nggak ada penghapus. Ada Iya. batu. Oh. Zaman itu kan nggak ada penghapus kan. Enggak ada, zaman itu enggak ada penghapus pulpen yang Iya, yang biru enggak ada. nggak ada. Yang warna biru. Yang biru buat pulpen aja. Zaman itu kan nggak ada ya. Jadi ya akhirnya yang lukisnya juga tidak ada klarifikasi di bawahnya, maaf kecoret gitu. Ini manusia biasa sebenarnya. Yang di zaman Bukan kita, Abi Boy. yang di zaman kita praduga gitu kan. Iya. Dan akhirnya yang di zaman kita nggak ada sebuah klarifikasi dari seorang pelukis itu, akhirnya jadi misteri dan kita menyangkut pautkan dengan alien. Tuh, gitu. bisa jadi ya. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi itu. Ya. Peralienan ini ya. Menurut Pane bisa nggak Pin ada alien ini nyata? Kalau kata orang gini, jadi alien itu bisa jadi kenyataannya itu kan kalau kata orang tadi sebelumnya orang ngomong bahwa dia ketakutan karena bertemu makhluk gaib kan, kenapa tidak terjun langsung dan menginvasi bumi. Iya. Yang kedua, memang kemungkinan memang dihalangi oleh lapisan-lapisan atmosfer, stratosfer dan lain-lain. Oke. Mereka itu mungkin saja ada konspirasi bahwa mereka itu menunggu bencana alam yang sangat dahsyat. Wih. Jadi ada sebuah teori sains mengatakan bahwa ketika bencana alam muncul di bumi, terutama gunung. Jadi beberapa gunung di dunia itu kan masih ada yang aktif. Bayangkan kalau semua gunung itu meledak secara bersamaan dalam waktu yang berurutan. Itu akan terjadi abu yang sangat dahsyat sehingga manusia di beberapa daerah subtropis maupun daerah tropis itu ingin menstabilkan cuaca di negaranya masing-masing. Akhirnya mereka mengeluarkan gas sulfur dioksida melalui pesawat ulang-alik untuk menstabilkan cuaca di negara masing-masing karena efek dari abu itu kan. Wow. Dan bayangkan kalau itu semua negara lakukan itu, menerbangkan pesawat ulang-alik itu mengeluarkan gas sulfur dioksida kalau tidak salah, dan menyebabkan ketidakstabilan cuaca di bumi. Dan akhirnya lapisan stratosfer itu terbuka lebar. Otomatis itu adalah momen yang tepat alien untuk masuk dan menginvasi bumi. Berarti Anda percaya adanya alien ya? Percaya. Gak sebenarnya Sebenarnya kayak gitu sebenarnya. kalau misalnya gunung meletus di bumi ini secara bersamaan tuh udah bukan Kiamat itu. bukan stratosfer hilang, buminya hilang anjing. Ya, sebelum kita lanjut ke sana, ada satu konspirasi lagi Apa? yang nyambung sama yang apa dibicarakan Kak Dapin. Oke. Jadi selama momen dari pertama kalinya kita bukan warga bumi ya, apa ya? Orang bumi pertama kali menerbangkan satelit keluar angkasa. Itu tuh ada konspirasi mengenai yang namanya the black satellite, Oke. satelit hitam. Nah, yang dimana dikatakan di konspirasi ini bahwa setiap berapa tahun gitu, para ilmuwan ini tuh sering mendapatkan sinyalnya berupa pesan balik. Oh iya pernah dengar itu. Jadi ketika satelit kan mengirimkan sinyal Iya. bolak-balik kan, itu tuh ada yang ngebalikin lagi, tapi bukan dari satelit yang mereka kirim. Yang dimana di zaman itu kan satelit masih sedikit. Ini diteorikan sebagai the black satellite. Oh. Cuman yang jadi anehnya itu adalah kalau misalkan kan ada beberapa kejadian seperti para astronom segala macam mendapatkan sinyal dari luar angkasa. Itu kan bisa terjadi karena memang di luar angkasa ya ada pergerakan benda-benda planet yang dimana pergesekan itu yang menciptakan sebuah suara gitu. Cuman yang jadi anehnya di the black satellite ini, sinyal yang diterimanya itu bukan sinyal yang bertipe seperti suara gitu. Tapi ya gelombang pesan balik dari yang dikirimkan. Kan kalau misalkan tipikal benda suara itu ya mungkin seperti anggaplah gesekan itu kan pasti konstan, kerep gitu loh. Ini enggak ada smooth, ada tipikal seperti pesan manusia gitu. Yang disengaja. Iya. Makanya kalau misalkan masuk ke teorinya Kakak Dapin, bisa jadi the black satellite ini menunggu itu, Pin. Wah, Wanjay. karena kan selama ini dicari fisiknya nggak ada, tapi pesannya ada gitu. Bahkan itu kan sampai sempat dibicarakan oleh Albert Einstein juga bahwa the black satellite itu memang ada indikasinya. Pesannya apa tuh pesannya? Pesannya nggak bisa Tolong sampaikan ini kepada Bukan. Kembali aku Titi. Pesannya tuh KFC 1 ya.
Enggak, pesannya itu Pesan enggak. makanan. Pesannya itu enggak seperti yang tadi Marane bayangin, bukan sebuah kalimat, bukan gelombang doang. Oh ya. Ya kayak yang ada di ini film apa? Three Body Problem. Teribadi problems ya. Tapi itu bisa jadi nggak sih kayak ada sebuah anomali akhirnya memancarkan gelombang dan itu pun ya tidak apa ya, tidak hal yang tidak tersengaja sebenarnya. Anomali luar angkasa ya. Itu anomali. Ya karena hal yang terjadi di luar angkasa sana itu masih menjadi sebuah misteri juga kan. Betul. Ya baru sekarang aja black hole yang teori-teorinya dari zaman kapan itu baru bisa kelihatan sekarang Iya, gitu kan. iya. Itu masih misteri lah, itu misteri ilahi. Berilah cobaan hanya ujian. Ya coba ujian. Saya kasih uji kamu. Misteri Apa? ilahi. Tuhan. Bagaimana menurut pendapat Sahrul? Apakah bisa ada alien di dunia ini? Itu ujian. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan karena dunia ini sangat luas, alam Aja. semesta ini sangat luas. Aja. Enggak sih, beberapa ahli pun kayak misalkan mau kita ngomong pun dari agama, ya kita bukan berasal dari bumi gitu. Kita dari Oh iya, surga. lagi begitu ya. Iya udah. Iya. Dan Enggak, kalau Nabi Adam ya. ya kan kita keturunannya. Turunannya kan. Ya asalnya di bumi kan. Iya. Kita yang berasal dari bumi. Nah, Nabi Adam sih. Oh iya. Ya nenek moyang kita dari Nenek moyang. gede. Nenek moyang. Luar negeri. Hati-hati ya. Di luar angkasa. Apa tadi? Oh, di ilmu pengetahuan juga gitu. Kan adanya makhluk hidup di bumi itu ada zat enzim apa gitu yang di nempel di meteor. Ambil hasil di pasir engine. Bukan, beda. Ayo lupa zat apa lah pokoknya. Cudah. Sudah itu bro. Hak. Sudah hak bro. Pokoknya ada zat tertentu yang dari luar angkasa terus Material. material mah Oh, besi. Lanjut. Anjing. Sini. Ya benar material loh. Bener material. ya, ada material dari luar angkasa terus nabrak ke bumi, terus di dalamnya ada kayak bakteri, virus atau apapun lah, zat-zat tertentu, dan itu ya simbiot ya, Clinton. Terus mereka lambat laut berevolusi menjadi sebuah ikan, sebuah anemon. Iya. Anemon dulu di berhubung, laut, terus berevolusi dan jadilah kita sampai sekarang. Dari ilmu pengetahuan kan ada yang berteori seperti itu. Ketika kita tahu bahwa Big Bang itu tidak terjadi hanya di semesta kita, tapi di yang lain pun terjadinya Big Bang. Sesuai dengan yang kita bahas di episode ini kan. Iya betul. Itu tuh menjadikan bahwa hal yang terjadi pun bisa, hal kehidupan seperti ini bisa terjadi di luar sana gitu. Oke. Mungkin yang di sini sempurna, yang di sana mungkin tidak sempurna. Yang di sini Aduh, Samsu. Di situ Garpit ya. Aku muda sih rokoknya apa? di Samsu ya, di Samsu. Kalau saya kram saya salto kalau Kram. Ya kalau di sana sempurna, mungkin di sini agak terlambat untuk menjadi sempurna gitu. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Terus kenapa mereka tidak menginflasi atau apa? Yes. Tidak berkomunikasi dengan kita atau apa? Mungkin mereka punya teknologi yang sangat maju, dan untuk berbicara atau berkomunikasi dengan kita, bersosialisasi dengan kita pun untuk apa gitu? Karena tahu bahwa teknologi kita masih terbelakang dan hanya bisa digunakan untuk apa? Mungkin memperbudak diri kita masing-masing gitu. Iya. Ya mereka lebih baik ngapain jauh-jauh gitu dari planet mereka ke planet kita, mendingan ya udah nggak usah berkomunikasi aja gitu. Itu kan ada ini juga proyeknya NASA itu yang menerbangin satelit. Isinya tuh tentang isi dari bumi dan sapaan warga bumi kepada orang di luar sana. Iya. Dibikin sebuah kode, bahkan dikasih kuncinya buat buka kayak gimana. Iya. Padahal mereka juga nggak tahu itu bacaan apa ini. Iya. Nah kan dikasih kuncinya. Oh iya. Ya kayak gitulah gitu. Menurut aing ada kemungkinan. Tapi untuk menanggapi apa yang Bapak Sahrul katakan ya, sekaligus juga mengenai teori orang pribadi ya tentang apakah bisa alien ini nyata, mudah. Gini loh, maksud Aing gini loh. Mungkin bisa ada di luar sana kehidupan selain di bumi ini.
seperti ya ditemukannya seperti apa tuh planet yang layak huni di luar sana. Oh iya Kan tahu, seperti tahu. ditemukan seperti itu kan. Cuma kan itu Super jarak Earth. super Earth dan segala macam. Tapi kan itu jaraknya tuh ribuan bahkan ratusan Iya, jutaan ratusan tahun cahaya, Bro. Iya. Yang dimana artinya jutaan tahun cahaya itu adalah kita kirim cahaya ke sana butuh waktu 1 juta tahun. Untuk nyampe ke sana. Untuk baliknya lagi ya 1 juta tahun. Iya. Artinya kan kalau kita bisa menemukan di luar sana planet layak huni, cuma 2 kemungkinannya. Apakah planet itu belum menjadi layak huni atau planet itu udah layak huni di ratusan juta tahun yang lalu. Itu tuh kemungkinannya. Artinya kan kalau memang kita bisa menemukan kehidupan di luar sana, waktunya tuh gak relevan sama kita. Bisa jadi yang di sana belum terbentuk atau yang di sana udah musnah gitu loh, Bro. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita bisa berkomunikasi anjay dengan orang-orang makhluk-makhluk kehidupan di luar bumi, cuma 2 kemungkinannya. Antara kita teknologinya maju dan bisa nyampe ke sana, atau teknologi mereka yang maju dan nyampe ke sini. Iya. Karena kalau dari teknologi kita yang maju butuh berapa tahun, Bro. Sekarang aja masih kayak gini. Iya. Lihat negeri Konoha, teknologinya maju, orang-orangnya nggak bisa baca. Aduh, lanjut. Aduh, negeri Konoha tuh berantas judi online dulu lah. Ya, gak usah ngomong teknologi. Lanjut. Jadi kayaknya nggak mungkin nih kalau misalkan dari bumi teknologinya harus maju dulu untuk bisa bertemu dengan alien. Kemungkinan yang paling dekat adalah ya aliennya yang teknologinya udah maju nyamperin kita. Tapi pertanyaannya balik lagi, buat apa mereka kesini kan? Betul. Sama seperti yang tadi selalu pertanyaan. Sesuai tujuan berarti. Apakah mungkin seperti yang di Dan. film bukan di series Tribadi Problem bahwa planet mereka tidak bisa mereka mencari hunian baru Karena dan- planet mereka udah gak layak huni. betul, dan mereka menginvasi bumi. Atau seperti yang tadi dikatakan Mas Taf dan Kakak Dapin, mereka mau merasakan apa yang dirasakan manusia, atau mungkin mereka sebenarnya mau cari koko. Coba para komunikasi katakan komen-komen di bawah nih, kira-kira alien kalau datang ke bumi apa nih tujuannya nih? Apakah emang nenek moyang kita alien yang Wah. berasal dari Anunnaki gitu kan? Wah, udah banget Anunnaki. Dari planet Nibiru kan? Iya. Bisa nggak sih alien ini nyata gitu kan? Balik lagi lah, yang jelas kita semua ini bahas adalah konspirasi ya guys ya. Konspirasi. Ini the real pembicaraan. Ini cuma obrolan jam 1 malam Betul aja. sekali. Bener jam 1 malam nih saya. Tuh. Kantung mata saya ini punya kantung mata. Tuh. Lihat bahwa Mas Rahul dari rambutnya rapi, ternyata kan rapi lagi sekarang. Jadi ya kita balikan lagi lah kepada komunikasi. Percaya nggak percaya itu silahkan, pilihan kalian. Betul, karena tidak ada tujuannya untuk hidup kalian juga. Betul. Kita hanya memberikan hiburan aja buat kalian. Makasih, thank you. Silakan komen di bawah pendapat kalian, pendapat kalian bagaimana tentang alien aja. Jangan lupa juga di Saya. Iya, silakan. Saya like, komen dan subscribe itu bukan Bagian saya. Jangan lupa share, jangan lupa share juga teman-teman. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Biar ada notifikasi secara langsung dari Betul. Hakomedia. Betul. Follow juga. Support kita. Follow juga ada di TikTok, Instagram, dan BizStation hapo.media. Ada juga TikToknya Kakak David. Oke. Di namanya Kakak Dapin saja. Boleh. KAKADAP ya. nggak pakai saja ya. Enggak pakai saja enggak. Kakak Dapin. silakan di-share ke Ini baru bagian saya. Jangan lupa di-share ke grup keluarga, RT RW, grup ronda, mantan, bapak, ibu, boleh lah. Pokoknya siapa ini? Bapak sambung, ibu sambung. Sabung ayam juga boleh lah. grup-grup kehidupan antar planet. Nah, Boleh. Keluarga kalian disimpulkan broken home. Siapa tahu WA juga. Siapa tahu alien-alien di luar sana punya WA juga. Bisa lah. iya ya. Kalau begitu cukup di sini saja konten kita hari ini, masih bersama dengan Saya Alian Sahrul. Saya aduh. Ibu bibab Kakak Dapin. dan saya Boboy Kuasa 7. Masih hanya di sudah ada nama. Dadah. Ari Hako gozaimasu. Kalau gitu mas, alhamdulillah. Ya Allah, tunduk. Ohayo gozaimasu. Selamat datang di Hakomedia. Sudahkah Anda bahagia hari ini? Pastinya sudah dong, karena podcast kami pun sudah punya nama.